Ada yang belum masuk? Sudah lengkap semua? Sudah menunjukkan jam 7.56. Masih kurang satu, Pak. Oke, dikasih tahu ya. Kita terlambat berapa menit kita. Karena Zoom-nya tadi saya share yang pertama itu tadi tidak masuk-masuk ya. Oke, pas ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan on kamera semuanya. Dan saya presensi. Screenshot. Oke, Miftahudin. Ahmad Kopi, Selin Sandran. Kayak gini saya pangling karena nggak pakai masker ya. Oke, Ajeng Ayu. Feni mana Feni? Wajahnya belum kelihatan. Mas juga kukur-kukur kenapa? Ya. Alfian sama Nadila. Ini Alfian jangan-jangan disambi. Oh ada ya. Bangun tidur kelihatan. Nadila mana Nadila? Itu siapa belakangmu? Ga, Mas Yoga. Belakang Yoga siapa itu? Mbak Nadila mana Nadila? Oh ya oke ya. Kayak gini saya ketemu di jalan nggak kenal ya. Oke. Hari ini kita masuk ya. Ternyata ada kesalahpahaman antara si pen saudara Mas siapa? Miftah ya. Jadi kemarin hari Selasa saya sampaikan hari Kamis diisi kardiovaskuler ya. Ternyata Mas Miftah dikira cairan, jadi tidak ada yang menghubungi saya. Kemarin saya tunggu-tunggu, oh ya, paling sudah tahu ya. Ternyata setelah sampai sini ya, kok nggak ada orang ya, tunggu-tunggu ya. Jadi yang penting kita sudah jalan ya. Yang penting apapun yang terjadi, perkuliahan harus jalan. Jadi untuk hari ini nanti untuk pembelajaran ke depan supaya tidak terjadi lagi ya. Seperti itu. Kita langsung masuk untuk pembelajaran hari ini tentang yaitu ALEKA, alat pacu jantung. Ya, ALEKA ini nanti Anda di rumah sakit nanti akan bertemu salah satunya alat ini ya. Nanti di kamar operasi, kemudian di ICU nanti Anda akan bertemu dengan alat ini. Nanti Anda minimal harus bisa mengoperasikan atau Anda bisa melakukan perawatan. Mengoperasikan di sini dalam arti adalah jenengan bisa melakukan perawatan ketika pasien itu sebelum dan setelah bila dipasang ALEKA. Nah, ALEKA ini adalah alat terapi elektronik implan jantung. Bisa ditulis ya. Nanti kalau ada pertanyaan, apakah itu ALEKA? ALEKA adalah alat elektronik alat pacu implan jantung. Itu singkatannya itu ya untuk ALEKA ya. Oke. ALEKA ini nanti kita akan lihat video ya. Nanti akan saya jelaskan gambar-gambar satu persatu. Semoga nanti praktek. Nanti kalau ketemu saya, kalau nanti mungkin ada yang jatah pembimbingnya saya ketika praktek di rumah sakit, nanti kita bisa praktek. Kita mencari di rumah sakit pasien yang habis dilakukan pemberian alat pacu jantung. Nanti kita akan praktek langsung di rumah sakit ya. Semoga nanti kita ketika praktek di rumah sakit mendapatkan pasien itu satu, sehingga nanti kita bisa aplikasikan langsung ya, seperti itu. Oke, langsung saya share ya untuk ini bentar. Ini kita langsung masuk untuk alat pacu jantung ya. Sudah saya jelaskan untuk
pengertiannya aleka itu apa. Dan selanjutnya aleka itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya jenisnya itu banyak ya. Yang pertama adalah alat pacu jantung permanen. Ya, bisa ditulis ya. Alat pacu jantung permanen. Nah, ini gambar ini adalah pasien yang dia itu dilakukan pemeriksaan atau tindakan kateterisasi jantung. Di sini nanti ada gambarnya. Kemudian dokter ini memasukkan yaitu kateter lewat pembuluh darah. Ya, seperti itu. Yang pertama alat pacu jantung ini ada yang permanen, ada yang temporer. Ya. Istilah lainnya apa? Nah, dilihat ya. Istilah lainnya adalah pacemaker. Ya, pacemaker itu adalah alat pacu jantung. Nanti kalau teman-teman ada soal nama alat lain alat pacu jantung itu apa? Yaitu pacemaker. Itu ya. Kemudian alat ini untuk membantu memacu jantung supaya tetap berdetak. Ya. Kenapa indikasi dilakukan alat pacu jantung? Karena jantung pasien ini berdetak tidak teratur, ya, jadi lambat seperti itu. Dia lambat, tidak teratur, kemudian dia dilakukan alat pacu. Kalau pasien yang hipertensi, apakah boleh nggak diberikan pemasangan aleka? Boleh tidak? Oh, slide-nya nggak berjalan. Bentar. Slide-nya nggak berjalan. Slide-nya nggak berjalan. Oke. Ini saja berarti. Jalan nggak kayak gini? Jalan, Pak. Ya. Ya. Nah, istilah medisnya adalah pacemaker, ya, alat pacu jantung. Perbedaannya ada dua, yaitu permanen sama temporer. Ya. Besok kalau nanti kalian praktek di mana ICU kardiovaskuler, ya, nanti kita bisa berpetualang mencari pasien yang habis dipasang aleka, ya. Nanti bisa saya ajarkan bagaimana untuk cara kerjanya, perawatannya, dan bagaimana nanti edukasi yang harus diberikan kepada pasien. Manfaatnya ini ya, jadi untuk membantu jantung bekerja optimal. Kalau pada pasien hipertensi boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hipertensi boleh atau enggak? Mbak Ayu Vika, boleh enggak hipertensi? Itu audionya belum dibuka itu. Audionya diklik. Oh. Itu audionya belum diklik, masih di mute itu. Iya, Pak. Kalau pada pasien hipertensi, enggak. Kalau pacu jantung. Slide-nya sudah tak tampilin lah ya. Boleh enggak kalau pada pasien hipertensi? Kalau pasien hipertensi perlu dipasang atau enggak? Tidak, Pak. Ya, itu. Jadi di pasien yang dia memiliki denyut jantung lemah sehingga dia perlu pacu. Pacu kan itu untuk apa? Pacu itu untuk merangsang, memberikan kontraksi supaya jantung itu berdetak, ya, seperti itu, secara teratur, ya, dan lebih cepat. Ada pemain bola yang dipasang alat pacu jantung, tapi dia setelah dipasang dia aktif lagi menjadi pemain sepak bola. Jadi jangan dikira ya ketika alat pacu jantung ini membuat pasien tidak bisa apa-apa, malah ketika dipasang alat pacu jantung ini membuat pasien itu dia bisa beraktivitas secara normal, baik lagi. Jangan dikira kayak kalau sudah dioperasi dipasang pacemaker itu mesti pasien harus bed rest, enggak. Itu kalau teman-teman tahu pemainnya Manchester United ya, Erikson ya. Erikson pemain Manchester United, dia dipasang pacemaker ya. Dia bermain sangat optimal, bahkan kemarin terakhir mencetak gol juga ya. Jadi saya jelaskan bahwa pacemaker ini adalah
Bukan alat yang dia itu malah memperberat pasien, tapi malah membantu pasien ya. Oke. Untuk pacemaker yang permanen tadi nanti bisa untuk pemasangannya bisa melalui proses pembedahan. Ingat ya, pemasangan pacemaker tidak harus dibedah, tidak harus. Ada dua, bisa ditulis ya. Yang pertama itu lewat akses vena. Akses venanya itu ada namanya akses vena juguralis ya, juguralis itu vena apa ya? Venanya itu juguralis ada di daerah leher. Kemudian ada vena femoralis. Femoralis itu ada di bagian paha. Ya, teman-teman nanti kalau kamar operasi besok menjadi perawat anestesi, jadi nanti pemasangannya itu nanti bisa lewat vena juga. Jangan dikira mesti dibedah, enggak. Ya, sekarang bisa dengan lewat vena ya. Lanjut. Kalau saya perbesar malah nggak jalan, udah gini saja ya. Indikasi ya. Disfungsi nodus sinus. Nggak usah takut sama istilah ini ya. Teman-teman biasanya takut kalau melihat kata-kata medeni kayak gini. Kita artikan ya. Disfungsi itu apa? Disfungsi itu adalah kondisi di mana organ tersebut tidak berjalan berfungsi secara optimal atau tidak bisa memberankan fungsi pada mestinya. Nodus sinus itu adalah salah satunya yaitu sumber listrik. Sudah saya jelaskan di sistem konduksi jantung ya. Sistem konduksi jantung ya. Nanti bagi yang kemarin belum ujian susulan, nanti hari ini kita langsung ujian susulan, nanti saya kasih pin bisa langsung dikerjakan, saya pantau di laptop ya. Kemarin yang mungkin belum ujian susulan konsep EKG ya. Nanti yang kemarin nggak datang nanti bisa lihat video ya. Oke, jadi itu ya. Saya ulangi, nodus sinus termasuk sistem konduksi jantung ya. Jadi kalau lihat istilahnya nggak usah takut dulu ya, tenang ya. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut, dipahami dulu ya. Habis itu diterjemahkan. Ya, itu sumber listrik, sistem konduksi jantung, yaitu fungsinya ini, nodus sinus itu adalah untuk memproduksi impuls untuk membuat jantung itu berdetak lebih baik. Ya, nih ya. Jadi kalau terjadi ketidakmampuan fungsi nodus sinus, otomatis aliran listriknya nanti akan berkurang. Akan terjadi apa? Berarti akan terjadi apa teman-teman? Mbak Selin apa? Apa? Kurang keras. Jadi apa Mbak Selin? Gangguan jantung, Pak. Gangguan jantungnya itu lebih tepatnya adalah terjadi bradikardi ya. Jadi terjadi bradikardi, di mana detak jantungnya pasien itu melambat ya, seperti itu. Blok AV sudah saya jelaskan kemarin, di mana terjadi itu ketika sinyal listrik itu tidak berjalan dengan normal ya. Jadi detaknya ini nanti akan melambat sehingga nanti akan kurang efisien. Ya, kurang efisien bagaimana? Karena terjadi AV block sehingga aliran listriknya ini, aliran impuls pada jantung ini nanti tidak akan sampai ya ke sistem konduksi jantung. Sehingga ini nanti biasanya akan dipasang alat pacu jantung. Kalau bradikardi intermiten, bradikardi sudah tahu ada artinya. Intermiten itu adalah dia itu terputus-putus atau dia itu kadang muncul, kadang hilang. Jadi akan terjadi apa? Yaitu aritmia ya. Aritmia pada bradikardi ini berbahaya. Kalau nanti tidak segera diatasi, bisa terjadi apa? Salah satunya yaitu bisa terjadi yaitu shock. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, ini sudah saya jelaskan ya tadi ya. Disfungsi sudah, blok AV juga sudah ya ini ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, seperti ini melambat ya. Kemudian bradikardi intermiten ya.
Saya jelaskan frekuensinya berselang atau putus-putus ya sudah. Cara kerja pacemaker. Cara kerja pacemaker ini intinya dia itu memberikan rangsangan atau kontraksi pada jantung supaya dia itu bisa memacu yaitu kontraksi itu lebih cepat atau lebih kuat ya. Jadi ketika nanti terjadi bradikardi intermiten itu kenapa bisa terjadi bradikardi? Karena pasokan nutrisi atau oksigen itu berkurang sehingga pada sistem konduksi jantung pada pasien ini otomatis akan mengurangi kontraksinya. Kontraksi itu seperti berdetak deg 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 seperti itu ya. Prosesnya seperti itu. Ini manfaatnya teman-teman. Manfaat pacemaker ya. Dia untuk memperbaiki gangguan sistem elektrikal. Elektrikal itu sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung kemarin sudah saya jelaskan, ada serabut Purkinje, ada AV node, ada SA node ya, sudah saya jelaskan ya, kemarin ya. Nah, nanti seperti ini. Ya, pacemaker. Nah, kalau nanti Anda melihat alat ini adalah alat pacemaker atau alat jantung. Ingat, ini hanya contoh, jadi tidak hanya satu. Ini adalah pacemaker alat pacu jantung dengan LED. LED itu kabel timah ini, ya. Yang kedua, alat pacu jantung atau pacemaker tanpa LED. Jadi tanpa LED itu nggak ada ininya, ya. Kemudian ada pacemakernya nanti cuma bentuknya nanti saya kasih gambar ya. Jadi ada yang sekarang zaman terbaru modern, ilmu pengetahuan meningkat, jadi pacemakernya itu bentuknya kecil sekali kayak kapsul, ya. Jadi dia tidak perlu dilakukan pembedahan, dimasukkan lewat pembuluh vena, ya. Nah nanti di sini tempatnya, teman-teman nanti bisa lihat tempatnya adalah di sini ya, seperti itu ya. Ini nggak perlu, sudah saya jelaskan tadi ya sinyalnya ya. Nah, sekarang jenisnya. Nggak usah takut dengan nama seperti ini. Wah, medenimen namanya ya. Tenang aja ya. Kita pahami pelan-pelan. Single chamber pacemaker ini adalah pacemaker yang dia itu memiliki satu kabel LED 1. Ini single pacemaker. Kuncinya adalah di depan ini. Single, dual, biventrikular. Manfaatnya apa sih? Otomatis beda. Nanti menentukan anatomi fisiologi jantung atau diagnosis medis pada jantung pasien. Nanti dokter SPJP konsultan baru nanti memilih. Baiknya yang mana? Seperti itu. Besok kalau praktek, semoga kita bisa bertemu pasien ini ya. Habis dipasang ALK biar nanti kita bisa belajar bareng langsung ke pasien ya. Ini single, nah udah ya, saya jelaskan tadi satu kabel timah saja ini ya udah ya. Alatnya ini nanti dipasang di tergantung nanti jenis penyakitnya karena beda jenis penyakit nanti pemasangan juga berbeda, bisa di bilik, bisa serambi, bisa di ventricle, bisa di atrium, nanti tergantung penyakitnya ya. Nanti kalau saya jelaskan jenis-jenis penyakit nanti panjang ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini dual ya, dual itu dua, fungsinya ini saya jelaskan tadi. Dua ini ya, kemudian di ventrikular ini 3 ya. Nah ini kondisi bagaimana sih yang harus dipertimbangkan nanti untuk penggunaan pacemaker? Yang pertama, yaitu pertambahan usia itu akan mempengaruhi jaringan pada jantung. Jadi pada pasien lansia yang dia itu apalagi umur-umur di atas 70, yaitu harus benar-benar dipertimbangkan. Pertimbangan apa? Anestesinya ya. Karena ketika kita itu nanti operasi, ketika Anda menjadi perawat anestesi, ketika Anda nanti yaitu
merawat atau mendampingi pasien yang lansia, otomatis nanti jenengan harus benar-benar diawasi dari segi apa? Dari segi bedside monitornya, kita lihat monitor EKG-nya, kemudian TTV-nya, heart rate-nya. Apalagi pada Aleka ini kan dia pada pasien yang apa? Pada pasien yang dia itu detak jantungnya aritmia tidak teratur dan lemah. Kemudian pernah melakukan tindakan bedah pada bagian jantung, memiliki riwayat serangan jantung, mengalami gangguan kesehatan jantung bawaan, mengalami peradangan pada sekitar jantung atau endokarditis, perubahan pada otot jantung, terdapat jaringan parut pada jantung. Bentuknya kayak gini teman-teman, saya kasih lihat dulu. Bentar ya. Ini alat pacu jantung, ini tanpa LED. Jadi nanti ini dimasukkannya itu lewat vena, akses vena ya. Kalau yang tadi kabel itu tadi pembedahan, nanti kita lihat prosesnya ya. Bentuknya seperti ini. Ini berletaknya bagaimana nanti kita lihat video ya. Nah, jadi alat pacu jantung tanpa LED itu tidak seperti yang konvensional ya. Jadi ini dia itu bisa bisa berdetak atau bisa membantu itu dia itu memiliki baterai yang dia itu terintegrasi dengan elektroda. Jadi nanti bisa langsung tersambung dengan bedside monitor. Nanti saya kasih lihat ya. Kalau kayak gini jenengan menerawang ya. Nah, kalau alat pacu jantung tanpa LED ini nanti diletakkan di bilik kanan jantung ya. Prosedur pemasangannya tanpa operasi, ingat ya. Nah, tanpa LED dibedah, apa gunanya ya? Dengan LED atau dengan kabel timah atau dengan tidak, ya otomatis berbeda ya. Kalau yang ini itu dia itu tanpa pembedahan. Nanti lewat vena sudah saya jelaskan ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Dia melalui bagian selangkangan atau vena juguralis, femoralis ya. Femoralis ya. Ini dilakukan dengan bius lokal. Cukup bius lokal kalau tanpa LED. Nah, kemudian kelebihannya apa? Nah, kelebihannya yang pertama tidak meninggalkan bekas luka operasi di bawah kulit. Ya, kalau bekas operasi itu dia harus dibuka iganya, dibedah, dipotong, kemudian disambung lagi ya, sakit itu. Kemudian terhindar dari masalah penggantian lid ya. Jadi untuk apa? Untuk alat pacu jantung yang dengan LED tadi, dia itu harus menggunakan yaitu salah satunya penggantian lid. Kalau tidak dibedah kan mengurangi risiko kalau tidak dibedah ya. Tukarannya 93% lebih kecil dibanding alat pacu jantung konvensional seperti itu. Kemudian masuk lanjut. Ini jenisnya ya, bentuknya ya. Nomor 1 ini alat pacu tanpa LED mikra, implantable loop recorder ini seperti ini, alat pacu jantung kamar ganda seperti ini. Kemudian terapi resinkronisasi jantung, ini namanya CRTD kalau di rumah sakit. Nanti kalau di kamar operasi biasanya jangan disuruh ngambil CRTD. CRTD itu adalah seperti ini. Yaitu untuk mensinkronisasi jantung, jantungnya berdetaknya tidak teratur, tapi lebih lambat. Nah, kemudian untuk pemasangan operasi ini saya lupa menjelaskan. Biayanya adalah 250 juta ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan nanti perawatnya edukasi ke pasien berapa biayanya? 250 juta ya. Tidak dengan BPJS umum ya. Kemudian keenamnya terapi resinkronasi jantung tanpa defibrilator. Bedanya adalah dengan defibrilator dan tidak dengan defibrilator. Bentuknya kayak gini. Yang paling kecil ini sangat sangat tidak sakit karena tidak perlu pembedahan. Ya. Kemudian proses implantasi JP ini di laboratorium elektrofisiologi, ya.
Elektrofisiologi di situ nanti tempat yang dipakai untuk pemasangan kateterisasi atau namanya PCI. Ya. Jadi dulu waktu saya praktek ini, dulu kan waktu saya prakteknya kan di sini ya, di apa? Di laboratorium elektrofisiologi itu jadi perawat apa ya, kamar operasi, kemudian jadi tenaga medis di ICU ya. Jadi saya dulu sito ya, sito prakteknya sito itu adalah ketika jamnya pasti adalah si pagi itu pasti. Jadi ketika nanti pasiennya nanti operasi belum selesai ya nggak boleh pulang ya. Setelah itu pulang nanti jam 9 malam atau jam 10 malam ketika sito itu adalah darurat. Ketika ada darurat ya saya di WA ya saya harus ke rumah sakit. Nanti sebagai apa? Sirkulator untuk pemasangan kateterisasi jantung seperti itu ya. Wajah saya sampai kayak PCI ya, karena dulu pagi siang malam kayak gini terus ya. Kalau seperti ini suka dukanya adalah capek berdiri terus ya. Nggak duduk, tangannya keju, megangin itu, kemudian ngatur kamera untuk pemasangan PCI di vena ya. Jadi besok siap-siap ya teman-teman ya. Sebagai itu ya, kakinya siap capek karena berdiri terus ya. Pemasangan kateterisasi jantung itu minimal itu sekitar 1,5 ya, tergantung nanti sumbatan jantungnya seberapa ya. Ini sudah nggak perlu. Nah, prosesnya kayak gini prosesnya. Untuk memonitor alatnya seperti ini, namanya Pacing System Analyzer ya. Nanti ketika Anda di ruang ICU untuk kamar operasi untuk pemasangan kateterisasi nanti mesti ada kayak gini. Kayak ada fotonya nanti kita lihat. Tiap hari saya ngoperasionalkan kayak gini ya. Nanti kayak gini nanti itu adalah tugas harian. Jadi teman-teman kalau sekolah spesialis kardiovaskuler kayak gini adalah menu wajib, harus khatam baca EKG, harus khatam SOP dalam menjalankan alat bantu jantung ya, seperti itu ya. Biasanya teman-teman saya itu istilahnya ketika sudah melewati stase bedah jantung ya, wajahnya itu sudah bahagia karena sudah melewati stase yang berat ya. Jadi stase yang paling berat waktu sekolah saya spesialis itu adalah stase ini, yaitu stase bedah jantung ya. Ada yang nggak lulus-lulus, ada yang harus ngulang adik kelas karena stase bedah jantung ini berat ya. Harus dimaki-maki ya, dimaki-maki sama dokter ya karena banyak hal lah pokoknya ya. Ini persiapannya harus persetujuan pasien ya. Dijelaskan risikonya apa. Risikonya adalah henti jantung, teman-teman ya. Risikonya nanti henti jantung. Ya, seperti ini nanti risikonya bisa henti jantung, bisa meninggal dunia. Karena kan kita memasang pada alat vital, jadi jantung. Jantung nggak berdetak sedikit di jantung, kita harus cepat-cepat melakukan resusitasi jantung paru RJP cepatnya. Atau bisa defibrilator. Ya. Strum, ya, nanti kita ajarkan. Ini akses venanya, vena sentralnya seperti ini. Nanti ini adalah salah satunya pemilihan vena jugularis internal ya. Kalau dokter spesialis jantung pembuluh darah itu biasanya milihnya yang tangan dulu. Tangan nanti kalau sulit baru pindah ke femoralis. Kenapa femoralis belakangan, di paha belakangan? Karena paha itu nanti untuk berhenti perdarahannya itu sangat banyak. Jadi kalau habis dilakukan di paha itu darahnya sulit untuk berhenti. Maka dari itu kalau bisa tangan dulu, kalau seandainya sudah nggak sulit baru pindah ke paha. Kayak gini nanti operasi bedah ya. Ini kemudian dibuka di sisi iganya dipotong satu, nanti dimasukkan ini dengan bedah. Tapi sebelum bedah nanti seperti ini. Nanti teman-teman anestesi nanti tugasnya adalah menggambar. Nanti menggambar, ada ronsen menggambar, dokter nanti biasanya dengan disuruh menggambar, nanti dengan dokter dengan spidol. Oh, nanti mana yang akan dibedah, mana yang akan di. Ini prosedurnya pacemaker. Bisa.
Bentar ya. Oh, kayaknya ini harus saya putar dari yang ini. Harus saya putar dari apa? Oke, nanti saya putar nanti saja ya. Kita lanjut. Ini enggak usah. Nih, selanjutnya adalah alat pacu jantung temporer. Alat pacu jantung temporer ini yaitu alat pacu elektronik, yaitu berfungsi sebagai pengganti sinoatrial sama. Tapi alat pacu jantung temporer ini dia itu lebih praktis. Jadi lebih praktis di sini adalah dia itu bisa dipasang tidak harus di vena. Jadi nanti bisa dipasang lewat transkutan ya. Nanti ada dua alat pacu jantung temporer. Yang pertama itu adalah pacu jantung intravena, transvena kok intravena, transvena. Yang kedua adalah pacu jantung yaitu transkutan. Nah, transvena itu lewat vena, transkutan itu nanti dari jaringan subkutan. Ini jenisnya ya. Tujuannya sama, membuat frekuensi denyut jantung menjadi normal lagi ya. Karena kan otomatis dipasang ini kan karena denyut jantungnya kan melambat seperti itu. Indikasinya ini bisa dicatat dulu. Ini sudah saya jelaskan pada waktu dulu pembelajaran EKG ya. Bisa dicatat dulu. Oke ya lanjut. Oke, blok jantung infark miokard sudah tahu lab bundel LBBB ini ya, jelaskan kemarin. LBBB dan RBBB ini blok vasikular anterior. Sindrom Sixinus ini sama, istilah lain dari tadi. Dari ini ya, sindrom Sixinus ini nama lain dari ini. Bentar, mana tadi? Ini ya, disfungsi nodus sinus ini ya. Disfungsi nodus sinus ini sama dengan ini, sickness. Perbedaannya apa? Itu sama. Ini kemudian terjadi sindrom ini. Jadi sama. Karena tadi. Ya. Sindrom Sixinus ini adalah dia itu terjadi ketidakfungsian pada nodusnya, pada sistem konduksinya. Tapi dia itu terjadi seumur hidup. Kalau tadi kan bisa diobati. Kalau sindrom Sixinus ini terjadi seumur hidup. Ya, jadi harus dipasang pacu jantung terus. Supresi takikardi sama sudah saya jelaskan tadi. Teknik pemasangannya sudah saya jelaskan ya lewat akses vena, vena jugularis. Nah, ini udah ya. Vena jugularis interna itu di dalam, ya leher dalam. Kalau vena femoralis itu dia lewat paha. Lewat tangan juga bisa, tapi tangan itu biasanya sulit. Ini jenisnya ada transkutanus, yaitu ditempatkan pada dinding dada anterior dan posterior. Ya. Yang kedua adalah transtoracik, yaitu elektrode pacu dipasang dengan menusukkan kawat transtoracik menuju ventrikel kanan. Kalau transvenus dipasang melalui vena sudah saya jelaskan ya. Epikardial dia dijahit pada epikardium pada saat operasi. Seperti ini ya. Ini adalah jalur pemasangan elektrode, teman-teman. Oke, bisa dicatat dulu. Oke ya, lanjut ya. Ini komponennya
Generatornya itu nanti untuk sumber impuls. Kalau nanti ketika lihat alat pacu jantung, nanti ada bedset monitor tadi, generatornya itu untuk sumber impuls. Kemudian kabel penghubungnya itu merupakan kawat penghubung antara generator dan miokardium berupa unipolar. Kemudian elektrodo, ya, seperti itu. Bentar, saya cek dulu ya. Bentar, ini tak coba dulu ya. Saya coba video ya, soalnya iya, nggak bisa nih gitu. Ya, ini Bentar.